Assalamualaikum, hai semua, masih di catatan istimewa. Berbicara terkait agama di Nusantara, perkembangannya telah berkembang luas dari zaman sejarah hingga saat ini. Sejak awal mula, agama telah menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat, mengalami evolusi dan mengakar dalam berbagai aspek sosial, budaya, hingga politik di Indonesia. Nah, bagaimanakah masuknya agama-agama di Nusantara? Berikut kami ulas seputar sejarah penyebaran agama di Nusantara versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya, agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Dalam sejarah, Nusantara yang saat ini Indonesia dan sekitarnya telah mengalami berbagai gelombang penyebaran dan perkembangan agama yang kaya. Keberagaman agama ini menggambarkan interaksi kompleks antara budaya setempat dengan pengaruh asing, perdagangan, dan penyebaran ideologi. Adapun beberapa agama yang muncul dalam sejarah agama di Nusantara adalah berikut ini. Yang pertama, Hinduisme. Hinduisme merupakan salah satu agama awal yang masuk ke Nusantara, dibawa oleh para pedagang dan pendeta dari India di awal Masehi. Bukti penyebarannya terlihat dari temuan arkeologis dan prasasti yang ditemukan di berbagai wilayah Nusantara, termasuk Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Perkembangan awal Hinduisme di Nusantara ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Hindu, seperti Kutai Martadipura di Kalimantan Timur sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia, serta Tarumanagara di Jawa Barat. Zaman keemasan Hinduisme di Nusantara terjadi saat kerajaan Majapahit berada di puncak kekuasaannya. Di bawah pemerintahannya, Hinduisme tidak hanya berkembang secara spiritual, tetapi juga membawa kemajuan dalam aspek budaya, politik, dan ekonomi. Pengaruh Hinduisme sangat kental, menciptakan peradaban yang kaya dan dinamis di Nusantara. Warisan ini masih terasa hingga saat ini, menunjukkan betapa Hinduisme telah menjadi salah satu dasar pembentuk peradaban dan budaya di Indonesia. Kemajuan yang dicapai di zaman tersebut masih dipandang sebagai salah satu momen paling berpengaruh dalam sejarah kebudayaan di Indonesia, mencerminkan betapa agama ini telah menyatu dalam jalinan sejarah Nusantara. Yang kedua, Buddhisme. Buddhisme memasuki Nusantara sekitar periode yang sama dengan Hinduisme, dibawa oleh pedagang dan biksu asal India. Agama ini kemudian berkembang dan dianut oleh beberapa kerajaan di Nusantara. Dua kerajaan Buddhis yang paling terkenal adalah Sailendra di Jawa dan Sriwijaya di Sumatera. Kerajaan Sailendra yang berkuasa di Jawa pada abad 8 dikenal karena membangun Candi Borobudur, salah satu monumen Buddhis terbesar di dunia. Konstruksi megah ini menunjukkan tidak hanya kemampuan arsitektural yang luar biasa, tetapi juga menandakan kedalaman pengaruh Buddhisme pada waktu itu. Desain Borobudur yang penuh dengan relief dan stupa mencerminkan konsep kosmologi Buddhis dan menjadi pusat ziarah keagamaan penting. Sementara itu, Sriwijaya di Sumatera dikenal sebagai pusat pendidikan Buddhisme yang penting. Melalui pelabuhan dan jaringan perdagangannya, Sriwijaya memainkan peran kunci dalam penyebaran Buddhisme ke Semenanjung Malaya dan wilayah sekitarnya. Kerajaan ini dengan pusat studi dan pendidikan Buddhisnya menarik para sarjana dan praktisi dari berbagai penjuru Asia untuk mempelajari teks-teks agama dan filosofi Buddhis. Keberadaan kerajaan-kerajaan ini menegaskan betapa integralnya Buddhisme dalam pembentukan sejarah dan budaya Nusantara, dan bagaimana agama ini berkontribusi pada hubungan lintas budaya dan perkembangan intelektual di kawasan ini. Yang ketiga, Islam. Islam memulai penetrasi ke Nusantara sejak abad 7. Akan tetapi, momentum penyebaran yang signifikan terjadi pada abad 13.
Faktor utama yang membawa Islam ke wilayah ini adalah aktivitas perdagangan, pergerakan sufis, serta upaya dakwah oleh misionaris yang berasal dari Gujarat, India. Interaksi dengan pedagang Muslim yang saat itu juga berperan sebagai pembawa ajaran Islam, memainkan peran penting dalam proses penyebaran agama ini. Dalam perjalanan sejarahnya, Kesultanan Samudra Pasai yang terletak di Aceh menjadi pionir sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia, menjadi simbol awal keberadaan Islam di Nusantara. Keberhasilan Samudra Pasai kemudian diikuti oleh kemunculan berbagai kesultanan dan sultanat lain yang berbasis di wilayah strategis, terutama di sepanjang pesisir Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kesultanan Demak misalnya memegang peranan vital dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa, sedangkan Kesultanan Goa menjadi salah satu pusat penyebaran Islam di Sulawesi. Kehadiran Islam di Nusantara tidak hanya mengubah lanskap religius, namun juga membawa dampak sosial politik yang signifikan, seperti pembentukan kesultanan dan sultanat yang mengadopsi hukum dan tata kelola berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Proses penyebaran Islam tersebut umumnya berlangsung secara damai melalui interaksi ekonomi, perkawinan dan dakwah yang menjadikan Islam sebagai agama mayoritas di banyak wilayah Nusantara. Yang keempat, agama lainnya. Sebelum kedatangan agama Kristen, Nusantara telah memiliki latar belakang agama yang beragam dengan dominasi agama Hinduisme, Buddhisme dan Islam. Di sepanjang abad 16, peta keberagaman spiritual di Nusantara mulai mengalami dinamika baru dengan kedatangan penjelajah dan kolonis dari Eropa. Misi penginjilan yang dibawa oleh para misionaris, khususnya dari Portugis, menjadi awal mula masuknya pengaruh Kristen ke dalam keragaman spiritual di Nusantara. Portugis tidak hanya datang sebagai penjelajah dan pedagang, tetapi juga membawa misi penyebaran agama Kristen. Melalui pendekatan yang dijalankan oleh para misionaris, penginjilan dilakukan secara bertahap dan sistematis. Mereka mendirikan gereja-gereja serta lembaga-lembaga pendidikan sebagai sarana untuk memperkenalkan ajaran Kristen kepada masyarakat lokal. Proses penginjilan ini mendapat respon beragam dari penduduk setempat, tergantung pada kondisi sosial, budaya dan politik setempat. Keberhasilan penginjilan ini yang dilakukan oleh misionaris Portugis di berbagai wilayah Nusantara tidak lepas dari dinamika hubungan antara penguasa lokal dan kolonis Eropa. Di beberapa tempat, para penguasa setempat menerima kehadiran dan ajaran baru ini sebagai bagian dari aliansi politik dan militer dengan Portugis, terutama untuk menghadapi ancaman dari kekuatan regional lainnya. Selain itu, adaptasi ajaran Kristen dengan budaya lokal juga memainkan peran penting dalam proses akulturasi agama tersebut. Dengan demikian, pengenalan dan penyebaran agama Kristen oleh misionaris Portugis menjadi salah satu babak penting dalam sejarah keberagaman spiritual di Nusantara. Proses ini tidak hanya menambahkan satu lagi lapisan dalam mozaik kepercayaan di wilayah tersebut, tetapi juga mempengaruhi dinamika sosial, budaya dan politik di kemudian hari. Demikian seputar sejarah penyebaran agama di Nusantara versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar penyebaran agama di Nusantara, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.